Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ayat ini Allah berpesan kepada kita, janganlah kita mengambil penyikapan yang tidak memiliki landasan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Sesungguhnya pendengaran dan juga hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ini memberikan suatu batasan buat kita atau gambaran buat kita agar ketika memiliki suatu sikap atau penyikapan atau pemikiran, maka harus berdasarkan suatu ilmu. Karena setiap yang kita lakukan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang sekarang ini, seperti sekarang ini, di mana informasi begitu mudah sekali kita dapatkan dengan gadget-gadget kita, ya. Banyak informasi-informasi hoax dan yang tidak berdasarkan ilmu yang kita terima, bahkan dengan mudahnya kita pun share ke tempat lain, ya. Sebagai contoh misalnya bahwa wabah pandemi COVID-19 ini, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa belaka. Nah, ini perlu kita dalami, perlu kita sikapi apakah benar atau tidak, tentu dengan ilmu. Sebagai seorang muslim, ya kita tentu dituntut, ya, untuk melakukan perbuatan dan juga penyikapan dengan dasar yang jelas, dalil yang jelas. Bahkan seringkali juga muncul berita-berita atau informasi-informasi yang dibumbui dengan dalil-dalil hadis dan ayat Al-Quran yang sebetulnya pada konteks ilmu pengetahuan tersebut tidak tepat. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, mungkin bapak-bapak pernah, ibu-ibu juga pernah dengar sebuah penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW yang melarang seorang lelaki menggunakan emas dan juga sutra. Hadisnya sahih dari Bukhari. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang lelaki untuk memakai emas. Begitu pula hadis di Nasai juga dikatakan bahwa Rasulullah meletakkan sutra di tangan kanannya dan kemudian ada emas di tangan kirinya, kemudian mengatakan bahwa kedua hal ini diharamkan untuk lelaki kaum atau umat Islam. Kemudian banyak sekali kita beredar tulisan-tulisan bahkan juga ceramah yang mengatakan bahwa mengapa itu semua terjadi? Karena bahwa emas, ya, secara ilmiah dibahas, ya, bahwa emas itu akan larut di dalam, ya, jari kita, tangan kita atau kalung kita, leher kita, masuk ke dalam pembuluh darah. Bagi wanita tidak masalah. Mengapa? Karena wanita ada siklus bulanan sehingga keluar. Sementara bagi laki-laki karena tidak ada siklus bulanan, maka emas yang larut tadi di dalam darah kita menjadi racun. Oleh karena itu hadis ini sesuai pembuktiannya dengan ilmu pengetahuan sekarang. Itu menurut banyak anggapan, bahkan disebarkan di media-media sosial kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hal seperti ini. Namun menurut kajian ilmu kimia, yang kebetulan saya sebagai dosen kimia, ini sangat tidak tepat. Karena apa? Karena emas itu merupakan material yang sangat stabil. Bapak Ibu nggak akan mungkin memegang emas kalau seandainya seperti halnya besi, mudah karat, berkurang dari tahun ke tahun. Emas adalah zat yang logam mulia. Disebut mulia kenapa? Karena stabil, tidak mudah korosi. Oleh karena itu tidak mungkin dia
larut di dalam tubuh kita. Tubuh kita sendiri ada asam, namanya asam laktat, itu pun juga sangat lemah keasamannya. Bahkan dengan asam yang kuat sekalipun emas itu tidak larut. Oleh karena itu, penjelasan dengan menggunakan hadis-hadis fenomena-fenomena ilmiah ini perlu tinjauan lebih dalam lagi. Jadi tidak bisa kita memperkosa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi untuk sesuai dengan keinginan kita. Apa hikmahnya dari Nabi SAW melarang hal ini? Tentu agar umat Islam atau kaum lelaki tidak memiliki sifat seperti halnya ya kewanita-wanitaan. Agar emas atau perhiasan-perhiasan ini biarlah digunakan oleh kaum wanita yang karena memang keindahan itu ada di mereka. Sementara kaum laki-laki menunjukkan jiwa kelelakiannya. Sebenarnya ini yang diharapkan Rasulullah. Namun banyak sekali kita lihat kita ingin membuat sebuah alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang ternyata salah kaprah, yang menyebabkan orang yang mengetahui informasi tersebut akan mengatakan bahwa ini salah, bahkan nanti berakibat kepada hadis dan ayat Al-Quran yang disalahkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau demikian, oleh karena itu bagi kita semua hendaknya sebagai seorang muslim untuk senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita untuk mendalami lagi, karena sesungguhnya setiap yang kita lakukan, setiap yang kita share, yang kita tulis, ya, katakan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.